Bagaimana caranya agar presentasinya itu bagus, keren, dan mudah dipahami? Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Tirta Musitama. Di channel ini, kalian akan mendapatkan informasi, tips, dan trik sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat presentasi yang bagus, yang keren gitu ya, mudah dipahami. Nah, hal yang penting, bahkan menurut saya tidak kalah penting, selain hasil dari penelitian itu sendiri, adalah bagaimana mempresentasikan hasil penelitian yang baik. Poin utama yang ingin saya sampaikan adalah presentasi yang baik, yang sukses, yang hebat adalah presentasi yang mudah dipahami. Presentasi yang pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada para audiens. Nah, audiens di sini karena ini hasil penelitian tentu adalah para pembimbing, para penguji, atau juga para kolega mahasiswa kita yang ada mengikuti ujian skripsi kita, mengikuti ujian tesis, atau ujian disertasi kita. Nah, di sini poin penting utamanya adalah mudah dimengerti. Pesannya sampai. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana membuat presentasi agar mudah dimengerti. Nah, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang belum, ayo subscribe sekarang ya. Channel Tirta Musitama ini berkembang karena kontribusi teman-teman semuanya. Ada pertanyaan, ada masukan, ada saran. Nah, saya juga berusaha untuk membuatkan kontennya, membuatkan materinya sehingga memuaskan kebutuhan dari teman-teman. Kalau yang belum puas, silahkan tuliskan komentar di sini, tanya mau dibuatin konten apa sih gitu. Prof, saya mau dibuatin konten seperti ini gitu ya. Tentu saya akan melakukan riset dulu, saya akan melakukan belajar dulu juga, menyiapkan dulu sehingga bisa menyajikan konten yang baik. Oke, sekarang kita mulai ya menyajikan presentasi yang mudah dimengerti. Itu apa saja yang harus diperhatikan. Pertama, presentasi kita adalah presentasi tentang apa yang kita kerjakan. Artinya kalau dalam konteks ini adalah presentasi skripsi, ya jelas presentasi materi-materi terkait dengan skripsi kita. Apa yang kita kerjakan dalam penelitian kita. Jadi utamanya adalah pesan dari skripsi itu. Findingsnya apa? Caranya bagaimana? Teorinya apa? Yang ingin saya sampaikan di sini ya, pesan utama ya. Jadi adalah apa yang kita kerjakan. Nah, jangan sampai teman-teman itu terlalu fokus dengan materi misalnya di PowerPoint, tulisan-tulisan isinya itu ya kadang berbeda dengan pesan utama. Ya, misalnya ingin cerita nih, misalnya ya, tentu bidangnya masing-masing ya. Saya bidangnya sosial humaniora, khususnya hubungan internasional dan bisnis internasional misalnya. Ya. Mau cerita tentang misalnya kebijakan luar negeri Indonesia di masa Presiden Joko Widodo periode pertama misalnya. Ada hal tentang poros maritim dunia. Nah, cerita tentang hal itu, tentang poros maritim dunia gitu ya. Fokusnya adalah pesannya tentang topik poros maritim dunia. Nah, untuk itu dalam menyajikannya juga slide-slide-nya ya, kata-katanya atau gambar-gambarnya harus terkait dengan pesan utamanya. Nah, di sini harus hati-hati. Maksudnya itu jangan sampai kita fokus pada hal-hal kecil, perintilan-perintilan gitu, materi slide-nya, tapi materi slide-nya itu tidak berhubungan dengan pesan utama. Ini ya. Jadi, pesan utama yang penting dan isi materi slide-nya itu harus berhubungan dengan pesan utama. Nah, di sini harus Anda perhatikan, itu yang pertama. Hal yang kedua adalah
Gunakan gambar-gambar, tabel yang relevan saja. Betul sekali bahwa gambar-gambar itu membantu, gambar-gambar itu katanya menggambarkan lebih banyak, lebih bagus, lebih jelas dari sekedar kata-kata atau kalimat-kalimat ya, atau frase. Namun demikian, jangan sampai gambar-gambar yang kita pilih itu tidak relevan, tidak pas, tidak sesuai dengan topik atau pesan utama dari penelitian kita. Tadi misalnya ya, contoh tadi di awal kita mau cerita tentang poros maritim dunia gitu ya. Tapi yang kita tampilkan gambar-gambar yang tidak terkait dengan itu. Nah, kan jelas yaitu tidak relevan. Dan juga misalnya tabel-tabel. Harus diperhatikan, pilih saja tabel-tabel penting, tabel-tabel yang utama, yang relevan terkait dengan topik. Misalnya dalam naskah skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, tabelnya pasti banyak kan. Tetapi tidak mungkin ya teman-teman menuliskan atau memindahkan semua gambar, tabel, grafik ke dalam presentasi atau ke dalam naskah slide PowerPoint yang mungkin hanya 10 atau 15 slide. Nah ini, pilih dengan cerdas, pilih dengan smart gitu ya, dengan cerdik gitu ya, mana tabel, grafik, gambar yang kalau kita pindahkan, kita tampilkan di presentasi itu akan membuat pesan utama dari penelitian kita tersampaikan dengan mudah dan semakin jelas, mudah dipahami. Nah, ini menjadi hal terpenting kedua. Nah, bagi yang belum subscribe, sekali lagi nih, atau yang lihat video ini keren, silahkan ya subscribe dan like sekarang. Saya masih akan sampaikan pesan berikutnya. Selain itu, saya juga sampaikan, membaca atau melihat, mendengarkan video saya ini tentang terkait dengan presentasi, bahkan mungkin tidak terlalu relevan ya, tidak terlalu berguna kalau teman-teman juga tidak lihat video-video saya yang lain yang terkait dengan presentasi, bagaimana membuat presentasi yang baik. Ada beberapa hal yang harus dihindari dari presentasi. Silahkan kalian lihat juga video saya di channel ini. Tinggal ditulis aja kata kuncinya di channel saya, presentasi yang baik, presentasi yang hebat, cara membuat presentasi yang bagus. Silahkan ada di situ. Nah, sekarang apa Prof Tirta yang ketiga? Hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membuat presentasi teman-teman itu yang simple. Yang simple ya, padat, jelas, tidak perlu banyak kata-kata ya. Simple bisa dibilang sederhana ya. Sederhana kan ya padanannya, tidak terlalu rumit atau bahkan dikatakan tidak perlu rumit sama sekali. Misalnya gini, mau pakai misalnya animasi, boleh saja. Tapi jangan sampai animasi-animasi itu justru mengganggu ya pesan utama atau gambar atau grafik atau tabel atau kata-kata yang ingin kita tampilkan. Justru mereka fokusnya kepada animasi itu. Misalnya ya kan. Atau bagus membuat animasi ya, karena perlu juga agar membuat para pemirsa ya, audiensnya, baik itu penguji ataupun pembimbing atau kolega kalian atau audiens yang menyaksikan presentasi kalian itu tetap bangun ya, tetap fokus kepada presentasi kamu. Jadi bikin yang simple, yang sederhana. Nah, karena apa? Jangan sampai kita ribet-ribet ya, kita terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya mungkin teknikal itu, tapi pesannya tidak tercapai. Ingat, menjadi tidak mudah dipahami ya, tidak understandable gitu ya, tetapi malah jadi rumit. Orang mikirnya malah, wah ini kok presentasi jadi rumit ya, bukan terkait utamanya dengan materinya gitu, bukan pesan utamanya, tapi malah ribet ngaitin sama animasi-animasinya gitu ya. Nanti komentarnya malah tentang animasinya itu. Tapi bukan berarti ya saya tidak mengatakan bahwa animasi itu jelek atau tidak perlu animasi. Tetap perlu, itu baik sekali karena akan melengkapi menjadi presentasi yang bagus, yang hebat dan mudah dipahami.
Nah, dari 3 hal tadi, coba lihat lagi kalau sekarang presentasi kamu, draft kamu sudah siap, apakah memenuhi 3 kriteria tadi. Dan kamu juga bisa melengkapi dengan materi-materi dari video saya yang lain. Oke, selamat sukses buat yang mau presentasi, proposal kah, mau presentasi sidang hasil kah, skripsi, tesis maupun disertasi. Sukses buat kalian semua. Terima kasih banyak sudah subscribe dan juga like dan berikan komentar serta share video ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Tetap sehat. Salam penuh semangat.